Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 akan memberikan sedikit edukasi mengenai hasil diskusi kami mengenai penyakit abses paru. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Jibril Bipraya dengan NPM akhir 0135. Saya Muhammad Ramadhan Putra dengan NPM terakhir 0155. Saya Angelina Joseminda dengan NPM akhir 0143. Saya Nurul Tanifa dengan NPM akhir 128. Saya Marina Tania dengan NPM akhir 132. Saya Nafisa Syurika dengan NPM 176. Saya Dava Muhammad Ibrahim dengan NPM akhir 178. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Oke, teman-teman di sini aku mau nanya dulu ya, teman-teman di sini tahu gak apa itu abses paru? Udah pernah dengar belum? Oke deh, cocok banget nih karena teman-teman belum tahu. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Jibi. Di sini aku mau ngejelasin apa sih itu abses paru. Nah, bisa juga sekalian lihat di PPT-nya. Jadi, abses paru itu adalah sebuah penyakit nih di mana rongga di dalam jaringan paru yang terisi oleh nanah. Jadinya kondisi ini biasanya muncul karena infeksi mikroba, terutama bakteri anaerob yang berasal dari rongga mulut. Terus prosesnya itu dimulai dari infeksi yang menyebabkan peradangan, kemudian jaringan paru juga mengalami kerusakan sampai nekrosis. Jadinya terbentuk kavitas yang berisi pus atau jaringan mati. Terus abses paru ini berbeda nih dari pneumonia. Kalau pneumonia ini parunya itu hanya mengalami konsolidasi tanpa rongga. Sedangkan kalau abses paru ada kavitas yang ukurannya bisa 2 cm atau lebih dan terlihat jelas pada radiologi. Begitu teman-teman. Nah, sebenarnya kira-kira penyebab abses paru juga apa aja sih? Nah, teman-teman bisa juga di next slide. Jadi kalau misalnya penyebab dari abses paru itu umumnya untuk penyebabnya itu paling sering adalah infeksi bakteri, terutama bakteri anaerob yang berasal dari rongga mulut. Terus banyak juga nih kasus yang terjadi setelah pneumonia yang tidak sembuh total sehingga infeksinya meluas dan merusak jaringan paru sehingga jadinya dari pneumonia ke abses paru. Terus aspirasi juga berperan besar nih pada misalnya makanan, muntahan atau isi lambung terutama pada orang dengan kesadaran menurun atau refleks batuk yang lemah. Selain itu, kebersihan mulut yang buruk juga bisa meningkatkan resiko karena bakteri dari gigi dan gusi juga dapat masuk ke paru melalui aspirasi. Jadinya bisa menyebabkan abses paru. Begitu untuk definisi dan penyebabnya. Oke, selanjutnya aku mau ngenalin diri aku dulu. Nama aku Diva. Aku mau lanjut ke gejala nih. Udah ada yang tahu belum gejalanya apa aja? Belum. Oke, jadi aku bakal ngejelasin 5 gejala. Yang pertama itu batuk berdahak berbau busuk. Ini tuh terjadi karena infeksi bakteri anaerob di paru menghasilkan nanah dan gas berbau menyengat. Lalu yang kedua, demam yang berlangsung lama. Karena infeksinya kronis, tubuh terus meradang sehingga demam tidak cepat turun. Lalu yang ketiga, sesak nafas. Ruang paru ini terisi nanah sehingga pertukaran oksigennya menurun, membuat pasien mudah lelah dan sulit bernafas. Lalu yang keempat itu nyeri dada. Munculnya akibat peradangan dan tekanan dari rongga abses. Biasanya memburuk saat batuk atau tarik nafas dalam. Lalu yang terakhir itu ada penurunan berat badan dan tubuh terasa lemas. Infeksi ini tuh jangka panjang, meningkatkan kebutuhan energi, sementara nafsu makan turun, dan sehingga berat badan ikut menurun juga, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya perkenalkan nama aku Josel. Aku bakal jelasin tentang faktor resiko. Nah, kira-kira apa sih yang bikin seorang itu bisa lebih beresiko terkena abses paru ini? Yang pertama, kalau misalnya daya tahan tubuh kita lagi lemah, misalnya karena sering minum steroid, lagi kemoterapi, HIV atau kurang gizi, bakteri itu jadi lebih gampang berkembang, jadi tubuh kita susah untuk melawan infeksinya. Yang kedua, kebiasaan minum alkohol atau sering muntah itu bisa jadi pemicu juga loh. Kenapa? Karena saat kita mabuk atau muntah, refleks batuk itu menurun, seperti yang disebutin sama Jibril tadi. Akhirnya cairan atau muntahan itu bisa salah jalan untuk masuk ke parunya. Nah, itu yang biasanya kita sebut aspirasi, dan itu jadi salah satu penyebab paling sering dari abses paru. Yang ketiga, itu gangguan menelan. Biasanya terjadi pada pasien stroke atau penyakit saraf. Karena otot menelannya itu lemah, makanan atau minuman bisa nyasar ke saluran nafasnya. Nah, kalau kejadian ini berulang, infeksi itu bisa terbentuk dan lama-lama jadi abses. Dan yang terakhir, itu ada penyakit penyerta, kayak misalnya diabetes, GERD, atau kondisi gigi dan mulutnya itu nggak sehat. Nah, diabetes itu bisa bikin tubuh itu lebih rentan infeksi. GERD bisa bikin asam lambung kita jadi naik sampai ke tenggorokan terus terhirup, dan gigi yang gak sehat bisa jadi sumber bakteri untuk masuk ke parunya. Dan semua itu saling nyambung dan bisa untuk meningkatin resiko ke abses parunya. Begitu teman-teman.
Halo teman-teman, aku Nat. Jadi sebenarnya teman-teman tuh perlu waspada nggak sih akan penularan abses paru ini? Nah teman-teman tenang aja, sebenarnya abses paru ini tidak bisa menular karena abses paru itu bukan disebabkan oleh bakteri yang spesifik bisa menular, tetapi lebih disebabkan karena aspirasi atau kondisi tertentu yang memungkinkan bakteri normal itu dari mulut masuk ke dalam paru dan akhirnya berkembang biak hingga membentuk rongga berisi nanah atau kita sebut dengan abses. Nah jadi abses paru tidak menular jika absesnya sudah terbentuk dalam paru. Nah pada tahap ini bakteri terperangkap di dalam rongga berisi nanah sehingga tidak bisa berpindah dari satu orang ke orang lain. Yang sebenarnya bisa menular adalah infeksi awal yang menyebabkan abses paru ini, misalkan pneumonia bakteri tertentu. Jadi seseorang itu bisa tertular pneumonia dulu tapi tidak bisa tertular oleh absesnya. Nah, abses terbentuk bukan karena penularan tetapi karena infeksi yang awalnya tidak tertangani dengan baik atau karena faktor resiko seperti aspirasi atau daya tahan tubuh lemah, gangguan menelan atau kebersihan mulut yang buruk. Halo semuanya, kenalin nama aku Adan. Di sini aku bakal ngejelasin tentang pemeriksaan dan diagnosisnya. Itu tuh ada 4, jadi ada anamnesis dan pemeriksaan fisik, ada fototoraks, dan CT scan dan kultur sputum. Tuh, jadi yang pertama anamnesis dulu. Anamnesis tuh kayak nanti kita bakal ditanyain kayak keluhannya dan memeriksa tanda infeksi parunya apa, kayak suara napas yang tidak normal, dan lain-lain. Tahap ini tuh yang ngebantu dan menentukan dugaan awal penyakitnya. Yang kedua itu ada fototoraks. Fototoraks ini biasanya digunain itu buat ngelihat adanya peradangan, bercak putih, atau cairan di paru. Yang biasanya itu pemeriksaan ini yang paling sering dilakuin. Tapi kalau misalnya fototoraks ini tidak terlihat, dilakuin ada CT scan. Jadi CT scan ini tuh dilakuin tuh kalau dari fototoraks ini kurang jelas. Soalnya CT scan ini bakal ngeliatin lebih detail dan lebih menjelaskan gitu. Jadi memberikan gambar paru yang lebih detail dan dapat mendeteksi luas tentang infeksi serta komplikasinya. Terus yang terakhir itu ada kultur sputum. Kultur sputum itu digunain buat memeriksa dahak untuk mengetahui bakteri penyebab infeksinya dan menentukan antibiotik apa yang paling tepat untuk pasien, terutama bila pasien tidak membaik. Oke, selanjutnya kita masuk ke regimen terapinya. Halo semuanya, kenalin aku Dava. Di sini untuk terapinya ada terapi farmakologi dulu, itu pada dewasa. Pilihan lini satunya ada ampicillin sulbactam, piperacillin tazobactam, dan clindamycin. Durasinya itu 4-6 minggu. Kemudian pada anak-anak juga sama, ada ampicillin sulbactam, clindamycin. Bedanya di sini ada tambahan ceftriaxone clindamycin. Kalau misalkan dia ada MRSA, bisa ditambah vancomycin. Itu durasinya 3-6 minggu. Kemudian pada ibu hamil itu ada ampicillin sulbactam, ceftriaxone, piperacillin tazobactam. Kalau misalkan ada MRSA juga dia ditambah vancomycin. Kemudian pada ibu hamil itu harus dihindari tetrasiklin dan fluoroquinolone. Kemudian durasi terapinya sama seperti dewasa, 4-6 minggu. Kemudian untuk terapi non farmakologinya itu ada bisa hentikan merokok, kemudian hidung dan mulut harus bersih, kemudian posisi tidur miring sesuai toleransi untuk bantu drainase sekret. Kemudian cukup minum untuk mengencarkan dahak, kemudian mengkonsumsi makanan yang nutrisinya tinggi protein dan kalori untuk pemulihan. Kemudian bisa hindari alkohol, latihan napas ringan, dan makan perlahan, dan posisinya duduk saat makan untuk mencegah aspirasi. Halo semuanya, di sini aku Ica akan menjelaskan mengenai edukasi terkait anak untuk abses paru. Nah, kali ini aku akan membahas edukasi yang ditujukan untuk anak-anak terutama terkait pencegahan dan kewaspadaan terhadap abses paru. Karena anak-anak menjadi kelompok yang cukup beresiko karena anatomi dan sistem imunnya yang masih berkembang. Nah, di sini kenapa sih anak-anak menjadi yang mempunyai resiko yang tinggi? Karena anak-anak itu cenderung lebih mudah mengalami pneumonia berat. Jadi kalau seandainya tidak ditangani, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi abses paru. Selain itu, resiko pada anak juga lebih tinggi karena kemampuan koordinasi menelan mereka belum sempurna. Misalnya, saat anak-anak makan sambil menangis, berlari, atau ketika posisi makan yang tidak benar. Nah, untuk gejala abses paru pada anak, saya akan menjelaskan kenapa gejalanya itu seringkali berbeda dari orang dewasa. Yang pertama tuh gejalanya adalah demam lebih dari 7-10 hari. Yang kedua itu napas cepat atau tanpa sesak. Yang ketiga adalah batuk dengan dahak yang berbau sangat busuk. Nah, selanjutnya ada nafsu makan yang menurun dan juga tubuh yang kelihatan lemas dan berat badan yang turun. Jika gejala-gejala yang tadi saya sebutkan itu muncul, orang tua harus segera
cepat dan selalu harus segera membawa anak ke fasilitas kesehatan. Nah, selanjutnya apa sih yang harus diwaspadai oleh orang tua? Nah, kondisi yang mungkin menjadi tanda bahaya dan harus segera dibawa IGD itu ada sekitar 4, yaitu anak mulai kesulitan makan atau minum, terus demam yang tidak turun-turun meski sudah diberi obat, napas cepat, cuping hidung kembang kempis, dan juga anak tampak sangat lemah. Nah, untuk pencegahannya di sini ada beberapa. Yang pertama ada vaksinasi, mencegah aspirasi. Kalau untuk vaksinasi itu terutama ada PCV dan HIB yang untuk mencegah pneumonia. Untuk pencegahan aspirasinya seperti memastikan anak makan dalam posisi yang baik seperti posisi duduk, tidak sambil main, tidak sambil berlari-lari ataupun menangis. Untuk bayi menghindari pemberian susu sambil berbaring. Nah, selanjutnya ada menjaga kebersihan mulut karena bakteri dari rongga mulut dapat masuk ke paru-parunya. Selanjutnya, memenuhi nutrisi dan cairan karena status gizi yang buruk dapat memperparah infeksi dari anak tersebut. Nah, untuk edukasi obatnya, jika anak didiagnosis dengan abses paru, antibiotik biasanya diberikan selama 4-6 minggu. Orang tua juga perlu memastikan obat yang diminum sampai habis meskipun gejalanya terlihat membaik. Juga hentikan obat tanpa pengawasan dokter yang dapat membahayakan penyakit menjadi kronik. Nah, untuk efek samping seperti diare atau mual itu perlu juga dipantau oleh ibu. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan edukasi dari kita. Semoga pemaparan yang tadi kita sampaikan bisa menjadi dan membantu kalian untuk kedepannya. Terima kasih.